Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my dear friends. Thank you for coming to this meeting in this evening. Hopefully, our meeting today is really, really useful for our life and our daily life. First of all, I want to tell you all that this evening we will learn together. We will study about one lesson in junior high school named, uh, let me share screen first. Okay. Can you see the screen on my presentation, guys? Bisa dilihat layarnya? J. Yes, sir. Okay, thank you. Yeah, today, as what I have written here, we will learn about verb. Jadi cukup mudah ya pada saat hari ini adalah tentang verb, tentang ya. I think and I believe all of you have heard about what is verb. Menurut I will choose one of you. Menurut Mr. Azmir, what is verb? Verb adalah fiil bekerja. Okay, verb is kata kerja atau dalam bahasa Arab fiil. Have any opinion to Miss Indi? Do you have any other opinion what is verb or any other definition maybe? Verb adalah kata kerja yang membutuhkan subjek. Very nice. Thank you for the answer. But first of all, before we get into this lesson, I want to meringatkan dulu what is it? Ya guys, bentar guys. Tidak berpengalaman, bentar. Where is it? Bentar ya. Aku sambil makan. Yap. Please, silakan. Nah. Oke, this is it. Maaf, bentar. Tadi ada kesalahan teknis. Nah, ini ada sedikit pemanasan dulu guys ya. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran nama verb, pernah dengar ini apa enggak? Nah, this is it. Pernah dengar kata spelling kan teman-teman? Mr. Azmir, Miss Indi, Yes, sir. Mr. Vega pasti pernah dengar kata spelling kan? What is spelling? Spelling itu seperti mengucapkan huruf per huruf di dalam satu kata gitu ya. Tetapi dengan bahasa Inggris tentunya, seperti A menjadi A, B menjadi B, dan T menjadi C. Ya, such as that. Jadi, ya, to be honest ya guys ya, sejujurnya hari ini saya tuh grogi sekali gitu loh menghadapi antum berdua bertiga ini. Sebelumnya nggak sendertik ini. Santai. Okay, we have new pendatang baru juga.
Assalamualaikum Mr. Alif Auli Akbar. How are you? Waalaikumsalam warahmatullah. I'm fine, sir. Thank you for coming. Karena sudah dimulai, langsung kita teruskan ya, Mr. Ya. Oke, sir. Ya, oke. First of all, we will learn about spelling. Spelling itu mengucapkan huruf per huruf di dalam bahasa Inggris Indonesia. Layarnya sudah berubah, guys. Sudah berubah atau belum? Sampun. Ya, misalkan ada kata Mr. Akbar ya. Kata apa yang ada di sini bisa dibaca? Chair. Oke, chair. Chair. Pernah dibacakan kata chair pasti? What the meaning of chair? Apa artinya chair? Kursi, Pak. Okay, thank you. Now, please to Miss Indi, could you please try to spell chair? Gimana caranya spelling kata chair? C-H-A-I-R. Okay, thank you for Mr. Akbar. But I ask to Miss Indi first ya. Miss Indi, bisa dicoba. Tadi spellnya juga sudah dicontohkan. Halo, Miss Indi. Boleh minta tolong dicoba di spell kata chair. Saya, sir. Ya, betul. Sekarang dicoba. C-H-A-I-R. Okay, thank you. Very good, yeah. Now I will give each of you one word you have to spell. First of all, to Mr. Azmir, are you ready for the word for you that you have to spell? Yep. Insya Allah ready, sir. Okay. This is it. Please read it first, translate it, then spell the word. Rainbow. Okay, what the meaning of rainbow? Pelangi. Thank you. Now please try to spell it. R-A-I-N-B-O-W. Perfect. Rainbow. That's good. Thank you for the answer. Next will be for Mr. Vega. Are you ready? J. Bismillahirrahmanirrahim. Next word. Please read, translate it, then spell it. Machine. Okay. Machine. Yeah. Yep. And then M-A-C-H-I-N-E. Okay, very good. Ada berapa huruf berarti di sini? Ada 7 ya? Yes. 7 characters 7. here. Thank you. The next one will be for Miss Indi. Are you ready for your word, Miss Indi? Okay. Yes. Okay, the word is, please read it. Unicorn. Yap, Japoni. unicorn sudah poni. Oke, betul ya. Kalau Pegasus itu buruk ya. Yap, please spell it. U-N-I-C-O-R-N. Okay, very good. That's perfect. Unicorn means kuda poni. Thank you for the answer. And the last one for Mr. Akbar. Are you ready to try to spell the word? Yap ya. Yes, sir. Thank you. Okay, this is for you. Agak sama, agak mirip, tapi berbeda. Please read it. Okay. What the meaning? Pernah tahu popcorn? I think it's berondong jagung, maybe. Nah, very good. Ya, berondong jagung. Saya nggak kepikiran arti berondong jagung. Tahunya berondong sendiri, jagung sendiri. Ya, kita lihat di spell. B-O-P
CORN. Oke, very nice. Jadi diringkas jurusan dan mata pelajaran intensif ya. Luar biasa sekali. Thank you. Now I will go into our lesson today. It is about verb. Gimana tadi tempatnya? Bentar ya. Verb. Nah. Oke. Dead screen sudah nampak ya teman-teman ya. Nah, first of all, I want to explain to you shortly about what is verb. In the definition, verb is the word that show an action in a sentence and describe what the subject is doing. Seperti yang dijelaskan oleh Miss Indi tadi, bahwasanya verb show an action pasti menunjukkan satu aksi atau suatu hal yang dilakukan ya in a sentence dalam sebuah kalimat and describe what the subject is doing. Jadi arti dari verb adalah kata yang menunjukkan aksi, menunjukkan kata kerja in a sentence dalam sebuah kalimat. Kemudian verb itu juga describe, mendeskripsikan atau menjelaskan what the subject is doing, tentang apa yang dilakukan subjek di dalam kalimat ini. Teman-teman tahu kan ya bahwa di dalam kalimat itu ya in bahasa Indonesia usually we know about SPOK. Pernah tahu SPOK, Mr. PK, Mr. Akbar? Yes, sir. Ingat dulu pelajaran SD SPOK? Ya. Apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek, keterangan. Oke, subjek, predikat, objek, keterangan. Bisa, kalau dalam bahasa Arab susunannya gimana ya, Mr. Azmil ya? Kalimat kalau dalam bahasa Arab itu ada apa aja biasanya? Tergantung. Ada yang jumlah ismiyah, ada yang fi'liyah. Oh ya, ini kan verb ya, berarti fi'liyah. Gimana jumlah Oh fi'liyah? iya, fi'liyah. Kalau fi'liyah ada fi'il, fa'il, Ya. dan maf'ul. Ya, thank you. Jadi ya, sebenarnya dalam bahasa itu susunan kalimat kalau bahasa Indonesia ada SPO lah, subjek, predikat, dan objek. Pelaku yang dilakukan sama objeknya. Ibaratnya kalau di bahasa Arab kita juga mengenal pasti ada fa'ilnya, ada pelakunya, ada fi'ilnya, dan ada maf'ulnya, ada bendanya. Kemudian di bahasa Inggris kita juga punya namanya subjek juga hampir sama ya. Subjek, kemudian ada verb, ada lagi objeknya. Ya, that's it. Kita lanjutkan dulu. Nah, masih di dalam kalimat dalam bahasa Inggris tadi ya. Di dalam kalimat bahasa Inggris itu sebenarnya ada yang namanya part of speech. Mungkin sebelumnya kalian pernah belajar ya di kelas sebelumnya bahwasanya selain yang saya katakan tadi, bahwasanya ada punya pelaku, biasanya dinamakan pronoun kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian ada verb. Ini secara singkat aja ya saya jelaskan. Pronoun, verb, kemudian ada noun, ada kata benda, noun ya bukan noun, and then adjective, ada kata sifat. Juga ada, ini sekedar tambahan, ada adverb, kata keterangan, ada conjunction, kata hubung, ada preposition, kata awalan, dan interjection yang merupakan kata seru atau ekspresi kata seru. Lanjut ke dalam verb. Nah, yang berikutnya adalah how to use verb. Mungkin Mr. Akbar punya opini, pandangan gimana Saya kurang paham, Pak. Okay, is there any idea? Mungkin sedikit jawaban. Belum? Okay, thank you. We move to Mr. Azmil. Could you please explain, briefly how to use the verb? Gimana cara menggunakan verb? Apakah ada tombol on off-nya atau gimana? Boleh tekan dalam bahasa Indonesia mungkin. Ya, boleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Nah, seperti yang
discuss di awal tadi, katanya Mbak Indi, kalau verb itu harus ada anunya, subjeknya. Ya nggak sih? Ya, oke. And then cukup itu aja. Loh. Saya justru punya pertanyaan nih untuk Mr. Azmi. Jadi tadi dikatakan verb harus ada apa dia tadi, harus ada itu ya, berpasangan sama objek gitu ya. Kalau misalkan Subjek. verbnya subjek. Oh ya, ada subjeknya. Oke. Lanjut Pak gitu. Betul. Sorry. Maaf. Saya terlalu Ya, lanjut. muridnya kritis dan barbar luar biasa lah teman-teman. Ya, lanjut. Dan inilah dia. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kalimat selalu membentuk susunan SPO, subjek, predikat, objek, atau dalam bahasa Inggris biasanya subjek, verb, sama objek. Subjeknya ini kadang-kadang dia pakai pronoun, Rek. Maksudnya pronoun itu apa sih, Rek? Pronoun itu ya I, you, they, we, he, it gitu loh. Di bahasa Arab tuh huwa, huma, hum, ya, huma, huna, dan seterusnya. Kemudian ada verb. Nah, verbnya ini selalu di tengah-tengah, seperti yang dikatakan Mr. Azmil tadi, bahwasanya diawali dulu dengan subjek, kemudian baru dapat verb, karena nggak mungkin sesuatu dilakukan, pekerjaan dilakukan tanpa ada pelakunya. Kemudian objek. Mr. Vega, could you please try to read the first sentence? Bisa tolong dibaca kalimat pertama yang di atas sendiri ini, Mr. Vega? Oke, sir. Oke, they wear a mask. Are you sure? Sudah benar? Boleh diperbaiki lagi? They wear a mask. Yeah, I think Okay. that's right. Bisa diartikan kira-kira artinya apa? Mereka menggunakan masker. Berarti, Mereka menggunakan masker. oke, good. Di sini verbnya they, were, atau emas yang berupa verb. Where. Well, thank you. Next to Miss Indi, could you please read the second sentence in the screen? Bisa dicoba kalimat keduanya. Yeah. My mother cooks a noodle. Okay, could you please translate it? Bisa diartikan? Ibu saya memasak mie. Oke, saya masak mie. Apakah ini fakta? Biasanya suka dimasakkan mie Miss Indi di rumah? Masak sendiri. Oh, masak sendiri. Oke, very nice. Di sini ada my mother cooks a noodle. Kira-kira Miss Indi, di sini yang berupa verb, kata yang mana yang berupa verb? Yang cooks. Oke, yang cooks. My mother cooks a noodle. Di sini ada ibuku memasak mie. Kemudian yang tadi they were a mask. Di sini kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya penggunaan verb itu selalu dalam bahasa Inggris ya, selalu setelah subjek, setelah sosok ataupun orang yang melakukan, kemudian baru masuk ke verb. Nah, setelahnya bisa ditambah objek. Misalkan tadi memakai masker, memakai baju, memasak mie, memasak nasi goreng, and etc. dan sebagainya. Oke, next. Nah, masih ada example lagi. Could you please to Mr. Azmil read the first sentence here? Halo, Mr. Azmil. Halo, Mr. Azmil. Halo. Oh iya, halo. Sorry. Ada apa? Okay. Could you please read the first sentence here? Okay. She buys a carrot in the market. Yeah, she buys a carrot in the market. Automatically, please translate it. Dia membeli wortel di pasar. Pasar. Thank you. Here, di sini verbnya menduduki tempat yang mana? Yang mana verbnya? Yang buys. Okay, buys.
Baik. Very good, very nice. And the last one, Mr. Alif Oli Akbar. Could you please read the second sentence, the second example of sentence here? Yes, sir. Alisa watches a new movie. Okay, very nice. Short, cukup singkat, bisa sekalian diartikan. Ya, Alisa menonton film baru. Oh iya, Alisa menonton film baru. Verbnya di sini yang mana yang berupa verb? Yang watches. Oke, thank you. Ya, ini saya bukan ustadz ya. Ya, never mind. Jadi dari verb yang tadi ya teman-teman ya. Jadi kita udah tahu bahwasanya penggunaannya verb sebagai kata kerja, penggunaannya itu setelah subjek, setelah pelaku dari kegiatan itu, kemudian baru diletakkan verb. Sekarang jenis-jenis verb itu ada apa aja? Di sini saya punya 4 contoh dari verb. Misalnya di sini ada transitive verb sama intransitive verb. Yang pertama, saya ingin bilang bahwa transitive verb adalah verb atau kata kerja yang membutuhkan objek kalimat. Sedangkan yang kedua, intransitive verb adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek kalimat. Gimana sih maksudnya membutuhkan objek kalimat itu? Contohnya adalah transitive verb itu di sini ada kata open, teman-teman. Open itu artinya apa, Mr. Vega? Open? Buka. Nah, kalau open? Oven. Manggang. Kalau handle dan borrow, apa artinya, Mr. Vega? Handle saya kurang ngerti, Mister. Kalau borrow minjam. Oke, thank you. Dan contoh dari intransitive verb di sini ada sleep, fall, swim, yang artinya ada tidur, jatuh, berenang. Jadi tadi ya dicontohkan sama Mr. Azmil, kalau dikatakan ada ini kan sebenarnya butuh subjek ya. Misalkan open. Nah, open apa? Poinnya dikurangi 50 ya. How are you, Mistika? Huh? How are you? Oh, fine. Teman-teman dari seluruh dunia itu. Jadi di sini ada dunia Malang dan Malam. Okay. Ada dunia Malang, ada dari Jawa Tengah, ada dari Surabaya, dari Sidoarjo dan ya sebagainya. Thank you for coming. Di sini masih sedikit verb. Jadi saya ulangi lagi, intransitive verb adalah verb yang tidak membutuhkan tidak membutuhkan objek. Contohnya tidur. Coba saya ingin tanya ke Mistika, apakah tidur membutuhkan objek? You speak with me? Wah, look aja belum betul apa gitu ya. Sorry. Beda itu. Maaf, gimana? Enggak, tapi
Slip itu tidak membutuhkan kata kerja. Contohnya fall sama swim. Saya jatuh, saya berenang, tidak membutuhkan kata kerja lah. Ada yang seperti itu. Oke? Lanjutkan aja. Oh, Yang kedua, dibagi lagi nih teman-teman. Harusnya verb ataupun kata kerja dibagi jadi dua lagi. Ada regular verb, ada irregular verb. Nah ini agak butuh mikir ya. Bahwasanya apa ya? Verb itu nggak mesti kata-katanya itu nggak mesti dia itu kalau misalkan kata flip ya, nggak mesti flip itu hanya flip saja. Kalau waktunya berubah, misalnya di masa lalu atau sudah terjadi, dia itu bisa berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Contohnya flip seperti flavor. Nah seperti itu. Kemudian ada lagi walk. Ini juga ada walk berubah jadi walk kayak gitu. Verb atau kerja. Regular verb itu apa? Yaitu verb atau kerja yang bentuk kedua dan ketiganya cukup dengan menambahkan ed di belakang kata. Contohnya adalah walk, cook, sama call. Sama-sama ada ed-nya ya. Ini dilihat aja ed-nya. Kemudian irregular verb adalah verb atau kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya berubah secara nggak teratur. Jadi kalau tadi regular verb cuma ditambahkan ed saja di belakangnya, sedangkan yang irregular verb di sini berubahnya tidak teratur seperti sleep jadi slap, eat jadi eaten atau ate dan see menjadi saw. Oke, next. Nah, di sini jadi perbedaan dari regular dan irregular verb ini ada di waktu perbedaannya. Nah, waktu. Could you please to Mr. Azmir bisa dilihat di sini di sebelah paling kiri di sini ada waktu apa namanya di sini bisa dibaca Mr. Azmir? Halo Mr. Azmir? Halo, sorry. Bisa dibaca yang paling kiri di sini ada waktu apa? Yang paling kiri. Oke, pas bisa dibaca. Masa lalu. Ya. Selalu menggunakan verb 2 ataupun verb 3 pada setiap kalimatnya. Jadi kalau di bahasa Inggris kata masa lalu itu lebih ke penggunaan verb yang kedua atau ketiga ya, perubahan tadi irregular ataupun regular verb. Kemudian ada di present waktu sekarang, yang mana selalu menggunakan bentuk sederhana dan verb one pada kalimatnya, dan terakhir masa depan menggunakan verb pada kalimat yang dimana kata will. How I can listen to you. Nah, contoh ini adalah example of regular verb. Mr. Vega, could you please coba dibaca yang pertama yang ada kata learn. Bisa dibaca Mr. Vega? Learn. Apa artinya learn? Sinau. Belajar. Yap, thank you, very nice. What about yang kedua? Di sini ada yang warna pink muda. Miss Indi bisa tolong dibaca yang warna pink muda. Miss Indi, could you please read it? maaf sir, pencetannya agak susah. Oh iya, never mind. Studied. Oke, kata study itu kira-kira tadi ya termasuk regular verb atau irregular verb itu Mas Indi? Regular verb. Kenapa jadi dikatakan regular verb? Karena bentuknya beraturan. Oke, Tidak beraturan dengan menambahkan ed. Thank you. Next. Ini memang contoh dari yang regular. Sekarang contohnya adalah irregular. For the first to Miss Tika, could you please read yang berwarna kuning ini bisa dibaca? Halo, Miss Tika?
Yes, that's right. Loh, hilang ternyata. Oke, Mr. Vega, could you please wait again? Yang berwarna kuning. Taken. Oke, thank you. Ada took taken. Artinya apa took taken ini? Betak. Mengambil. Saya Oke. betak. Yang berwarna pink muda. Nih, Stika bisa minta tolong dibaca yang berwarna pink muda ini. Sama seperti warna Dua. Pink yang mana ini? Yang pink muda. Pink muda tuh yang sebelah kanan ya. Bring. Yap. Bring book. Ya enggak sih? Sangat familiar sekali. Apa artinya bring? Membawa. Dia kenapa berubahnya menjadi bro, bukan menjadi bringet? Nggak tahu. Oke, karena dia termasuk ke dalam irregular verb, termasuk di it, ada it, dan eaten di sini. Oke, thank you my dear friend. Berikutnya, ini saya bacakan aja tentang contoh. Misalkan, I go to school, you like a cat, ada the students wear a new uniform, we bring pencil and book to the classroom. Dan seperti ini aturannya yang ada SS-nya. Oke, ini ada 8 soal teman-teman, dan Anda berjumlah berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 ya. For the first, I want to ask to Miss Indi to read the first question and then answer it. Bisa minta tolong dibaca dan dijawab. Nomor 1, Miss Indi. Pokoknya pilih salah satu gitu ah. Ya, di sini menggunakan make atau menggunakan mix kira-kira. Oh ya, sebelum pertanyaan sebelum soal, apakah ada pertanyaan dari semuanya kira-kira? Tadi ada yang saya lewati sih. Ya, agak lupa bedanya gimana ya. Oh, oke, sebentar. Saya ulang siangnya. Ini tadi. Jadi, subjeknya di bahasa Inggris itu dibagi jadi 2 teman-teman. Pertama ada I, you, they, we. Ada 4 ini. I, you, they, we. Sama yang kedua itu ini. Bedanya apa? Pokok kalau subjeknya itu I, you, they, we. Kata kerjanya itu ya wes menggunakan kata kerja itu aja. Seandainya sleep ya wes sleep biasa. Eat ya eat saja. Sisanya bisa Di